Selamat siang, perkenalkan nama saya Mary Gesma Tupang dengan NIM A1B122084. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang 12 topik materi psikologi digital. Materi yang pertama adalah dampak psikologi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat. Kesehatan mental adalah ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Yang pertama, patofisiologi. Ilmu ini merupakan studi mengenai gangguan fungsi mekanisme psikologis yang tergantung oleh penyakit yang terjadi dalam organisme hidup. Yang kedua, epidemiologi. Studi bagaimana penyakit didistribusikan dalam masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan distribusinya. Yang ketiga, depresi, sekelompok kondisi yang terkait dengan peningkatan atau penurunan suasana hati seseorang seperti depresi atau gangguan bipolar. Klasifikasi dan diagnosis gangguan depresi. Yang pertama, komplikasi, kedua, kriteria rujukan, ketiga, prognosis. Ansietas adalah perasaan tidak tenang yang samar-samar karena ketidaknyamanan atau rasa takut yang disertai suatu respon. Ada beberapa tipe-tipe gangguan pada kecemasan. Yang pertama, gangguan panik, kedua, gangguan cemas menyeluruh, ketiga, gangguan fobia, keempat, gangguan stres dan pasca trauma. Materi yang kedua adalah psikologi digital pendidikan. Yang pertama, pola asuh orang tua pada era digital. Pola asuh orang tua sangat penting, yaitu bagaimana mendidik anak yang efektif. Yang kedua, peran orang tua, yaitu keluarga sebagai salah satu trisentra pendidikan, adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Orang tua mempunyai fungsi dan peran yang sangat sentral dalam keluarga untuk mendidik anak supaya berkembang baik dan positif. 3. Pola asuh orang tua yang efektif, yaitu yang pertama, orang tua membatasi anaknya bermain handphone. Yang kedua, orang tua mendidik anaknya di setiap aktivitas. Yang ketiga, orang tua perlu selektif memilih media atau tayangan yang tepat. Yang keempat, orang tua memonitoring lingkungan yang baik. Yang keempat, dampak penggunaan media digital dan teknologi terhadap anak, yaitu dari segi pengaruh negatif, gangguan belajar, gangguan penglihatan, dan juga gangguan tumbuh kembang. Kemudian dari segi pengaruh positif, yaitu dapat merangsang motorik anak-anak, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir dan meningkatkan kreativitas anak. Kemudian materi selanjutnya adalah dampak psikologi perilaku mahasiswa di era digital. Era digital merupakan ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital atau teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung terhadap internet. Ada dampak psikologi negatif bagi mahasiswa, yaitu nomofobia, 2. Gaming disorder, 3. Antisosial, 4. Depresi, 5. Megalomania. Dampak positif bagi psikologi bagi mahasiswa yaitu perubahan pada pola berpikir. Misalnya, mahasiswa akan semakin aktif dalam memanfaatkan, menciptakan, dan memperdalam kapasitas pengetahuan dalam diri untuk menjadi manusia yang berwawasan luas dan memiliki nilai-nilai yang manusiawi. Materi yang selanjutnya adalah manajemen pengelolaan kelas. Pengertian manajemen adalah yaitu yang dilakukan oleh guru untuk mengajar di kelas dalam mengelola siswa yang berada di dalam kelas, yang dilakukan untuk merancang atau mendesain sehingga mampu menciptakan dan sekaligus dapat mempertahankan suasana yang menyenangkan, menimbulkan motivasi siswa untuk selalu ikut. Tujuan manajemen adalah untuk menciptakan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif. Yang kemudian, pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas terdiri dari yang pertama, pendekatan kekuasaan, kemudian pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan mengajar, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, dan pendekatan kerjasama atau berkelompok. Kemudian materi selanjutnya rupa pendidikan di era digital. Definisi era digital adalah menggunakan angka, terutama bilangan angka biner. Bahasa biner adalah jantung dari komunikasi digital, menggunakan bilangan 1 dan 0.
diatur dalam kode yang berbeda untuk mempermudahkan pertukaran informasi. 1 dan 0 juga disebut sebagai bit dari kata digital biner yang mewakili potongan terkecil dari informasi dalam sistem digital. Dampak pendidikan era digital dari segi positif. Yang pertama, membuat siswa mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Kedua, membuat siswa mudah dalam berinteraksi secara global. Yang ketiga, membuat siswa mudah dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Dari segi negatif, yaitu 1. Mereduksi nilai-nilai budaya. Kedua, membuat siswa bermental instan atau segalanya serba cepat. Yang ketiga, membuat kejahatan di dunia maya semakin banyak. Materi selanjutnya adalah kajian gender dalam kelas. Pengertian gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Faktor-faktor ketidakkesetaraan gender yaitu 1. Pelabelan sifat-sifat tertentu. Kedua, kemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Ketiga, tindakan kekerasan terhadap perempuan. Materi selanjutnya perbedaan inteligensi gaya belajar dan peserta didik di era digital. Inteligensi adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur serta kuantitatif dan kualitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi yaitu 1. Pembawaan, 2. Kematangan, 3. Pembentukan, 4. Kebebasan. Materi selanjutnya kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar adalah kondisi siswa di mana proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai hasil belajar. Jadi, kondisi di mana siswa tidak dapat belajar dengan semestinya. Gejala kesulitan belajar yang pertama masalah persepsi dan koordinasi. 2. Gangguan dan perhatian. Ketiga, mengalami masalah mengingat dan berpikir. 4. Kurang mampu dalam menyesuaikan diri. 5. Pencapaian hasil belajar yang rendah. Adapun cara mengatasi sulit belajar, yaitu memberikan pengajaran perbaikan atau remedial, memberikan kegiatan pengulangan bahan materi atau pengayaan, memberikan motivasi belajar, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Materi selanjutnya adalah peran motivasi dan konsep diri dalam proses pembelajaran. Pengertian motivasi adalah motivasi memiliki kedudukan yang penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Munculnya motivasi tidak semata-mata dari diri siswa sendiri, tetapi guru harus melibatkan diri untuk memotivasi belajar siswa. Adanya motivasi akan memberikan semangat sehingga siswa akan mengetahui arah belajarnya. Jenis-jenis intrinsik. 1. Motivasi intrinsik adalah motivasi di mana perilaku seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu demi dirinya sendiri. Keinginan ini dimulai dari perasaan akan pencapaian, kepuasan, tekanan, tenggat waktu, dan lain-lain. Kedua, motivasi ekstrinsik mengacu pada jenis motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah atau menghindari konsekuensi lainnya. Materi selanjutnya, fenomena digitalisasi dalam pendidikan. Digitalisasi dan teknologi merupakan fenomena yang semakin penting di era digital saat ini. Digitalisasi adalah proses mengubah data dan proses bisnis menjadi bentuk digital. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan fenomena digitalisasi dalam pendidikan adalah membuat arsip dokumen bentuk digital untuk fungsi fotokopi dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Materi selanjutnya sumber belajar digital. Pengertian sumber belajar digital adalah alat baru yang digunakan dalam pembelajaran serta dibangun di atas pemahaman mereka. Dengan pembelajaran, biasanya peserta didik menggunakannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber belajar, yaitu yang pertama nilai-nilai budaya, kedua keadaan ekonomi, ketiga keadaan pemakai. Materi selanjutnya atau materi terakhir, yaitu mengidentifikasi berbagai peserta didik berkebutuhan khusus, juga berbakat serta pelayanan dalam pendidikan. Pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau
keluarbiasaan fisik, baik mental, intelektual, sosial maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak yang lain sesuai seusia dengannya. Demikianlah presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.